Para pengarang kitab, para ulama selalu menyebutkan di dalam kitabnya dengan ungkapan merendahkan diri. Sebagai contoh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi ini, beliau menyebutkan ada akul mubtadi'in, orang yang paling terlemah di antara para pemula. Padahal kita tahu bahwa beliau adalah ulama yang luar biasa. Begitupun Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir atau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pun beliau merendahkan diri di dalam setiap karangan kitab-kitabnya, menyebutkan bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang paling terendah di antara para pemula. Bagaimana dengan kita kalau beliau-beliau saja seperti itu? Beliau-beliau saja menyebutkan pemula yang tingkatannya adalah paling terendah. Berarti kita paling terendah. Di sini kita belajar bahwa setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, tetap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyusun banyak perbuatan baik apa yang akan kita berikan kepada orang lain, yang orang lain tersebut akan mengamalkannya. Karena ketika orang tersebut mengamalkannya, pahalanya akan kita dapatkan sama seperti orang yang mengerjakan tersebut. Dan kebaikan apa yang kita akan berikan kepada orang lain, yang orang lain tersebut akan mengamalkannya. Limpahan pahala akan kita dapatkan. Limpahan kebaikan akan kita dapatkan. Salah satunya, ayo susun perbuatan baik yang banyak, yang akan kita amalkan dan akan kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain akan melakukan kebaikan tersebut. Itu poin yang kedua. Ilmu, harta, kehidupan. Ketika kehidupan kita disempitkan atau kita sedang berada di dalam kesempitan berupa kehidupan, berinfaklah, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya daripada yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha illa yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kita melalui nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuhajjah, bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, mengikuti daripada kajian mingguan yang alhamdulillah akan dipimpin oleh guru kita pada malam hari ini, yakni Ustaz Fuad. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama guru kita ini diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya yang halal dan barokah tentunya buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan hadirat junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman sampai ke kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujmah di yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk talabul ilmi bersama di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pada malam hari ini menjadikan wasilah kita dapat berkumpul kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan dalam ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita simak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la wujuda illallah, la ilaha illallah, la Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمدلله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Ketua DKN Al-Ustaz Lukman Febriansah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa segenap pengurus masjid dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan berpindah terlebih dahulu, yang tadinya kita Aqidatul Awam, sekarang berpindah dulu ke Sulamut Taufik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Wa asyhadu dan aku bersaksi alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah illallah kecuali Allah wahdahu yang maha esa, la syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu itu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada para keluarganya, wasahbihi dan para sahabatnya, wa tabi'in dan segenap orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sulamut Taufik. Sulam artinya tangga, at-taufik pertolongan, ila mahabbatillah pertolongan kemana? Menuju cintanya Allah atau menggapai cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Alat tahqiq dengan sebenar-benarnya, dengan
yakin dengan pasti yang tidak ada keraguan-raguan. Maka kitab ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya tersebut pasti. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, yang tertunggal bil kibriya wal kamal, dengan segala keagungan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan, kebesarannya, kemuliaannya, kehendaknya, kekuasaannya, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Di sini kita akan belajar mengenai 3 hal ilmu yang wajib kita lakukan, fardu ain, wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap individu. Ilmunya yaitu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, di dalam kitab ini terdapat 3 ilmu tersebut, yang harapannya bagi orang-orang yang mengamalkan kitab ini akan diselamatkan dan akan dicintai oleh Allah, sehingga dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pengarang kitab, para ulama selalu menyebutkan di dalam kitabnya dengan ungkapan merendahkan diri. Sebagai contoh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi ini, beliau menyebutkan ada akul mubtadiin, orang yang paling terlemah di antara para pemula. Padahal kita tahu bahwa beliau adalah ulama yang luar biasa. Begitupun Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir atau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pun beliau merendahkan diri di dalam setiap karangan kitab-kitabnya, menyebutkan bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang paling terendah di antara para pemula. Bagaimana dengan kita kalau beliau-beliau saja seperti itu? Beliau-beliau saja menyebutkan pemula yang tingkatannya adalah paling terendah. Berarti kita paling terendah. Di sini kita belajar bahwa setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, tetap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun mengajarkan untuk apa? Agar kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap seperti apa? Berharap untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka segala kehidupannya akan dipermudah oleh Allah dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang akan mendapatkan kasih sayang Allah, terutama nikmat rohimiyah. Maka dari itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempelajari kitab ini, menginginkan mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan keridhoannya Allah, mendapatkan pengetahuan yang mudah untuk dipahami sehingga dapat beribadah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lintaskan niat yang banyak agar kita mendapatkan daripada harapan-harapan yang kita inginkan. Ada yang menyebutkan kitab Sulamat Taufik ini bukanlah karangan dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, khilafiyah para ulama, tapi tidak jadi masalah. Sekalipun ada yang mengatakan memang ini betul karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ataupun karangan daripada para gurunya, yang terpenting adalah kita dapat mengamalkan isi daripada kitab ini. Karena isi daripada kitab ini adalah yang kita perlukan. Yang kita perlukan untuk beribadah, baik secara zahir ataupun secara batin. Sehingga sekalipun di dalam kitab ini dikatakan ringkas, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, semuanya bisa kita dapatkan, semuanya bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk memahami daripada kitab ini. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa untuk berniat. Jangan lupa untuk berniat. Nah, kenapa sih para ulama mengarang kitab? Salah satunya adalah mereka diminta oleh para pelajar, para santri, untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang tidak dapat dipahami oleh mereka, sehingga para santri, orang-orang terdahulu, jika tidak memahami satu hal ilmu, maka mereka akan datang kepada para ulama, mohon diberikan penjelasan mengenai hadis ini, mohon diberikan penjelasan mengenai ilmu ini, mohon diberikan penjelasan mengenai bab ini. Sehingga dengan permintaan-permintaan para pelajar tersebut, jadilah kitab-kitab. Ada kitab tauhid, ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ada kitab tafsir, ada kitab hadis. Asalnya dari sebuah permintaan. Nah, kita tinggal menikmati daripada hasil. Udah tinggal nikmatin doang. Nah, lalu beliau pun mengamalkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang disebutkan di dalam kitab ini, kullu ma'rufin shadaqah, wadalu 'alal khairi kafa'ili, wallahu yuhibbu ighasatul lahfan.
Di dalam hadis ini disebutkan setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Umum. Perbuatan baik apa saja itu sedekah. Salah satu perbuatan baik adalah memberikan penjelasan kepada orang yang meminta berupa kitab jadinya. Ini perbuatan baik yang luar biasa. Salah satu contohnya. Itu satu poin. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Nah, maka kita harus menyusun banyak perbuatan baik apa yang akan kita berikan kepada orang lain, yang orang lain tersebut akan mengamalkannya. Karena ketika orang tersebut mengamalkannya, pahalanya akan kita dapatkan sama seperti orang yang mengerjakan tersebut. Seperti kita mengajarkan misalnya sholat pada anak-anak, lalu anak-anak kita mengamalkan, maka kita mendapatkan pahala yang didapatkan oleh anak. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, silakan susun sebanyak-banyaknya kebaikan. Kebaikan apa yang akan kita lakukan dan kebaikan apa yang kita akan berikan kepada orang lain, yang orang lain tersebut akan mengamalkannya. Limpahan pahala akan kita dapatkan. Limpahan kebaikan akan kita dapatkan. Ini para ulama mengajarkan luar biasa, agar kita semuanya dapat amal yang banyak. Salah satunya, ayo susun perbuatan baik yang banyak, yang akan kita amalkan dan akan kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain akan melakukan kebaikan tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga di dalam hadis ini adalah, dan Allah mencintai orang-orang yang bersedih hati. Nah, tadi disebutkan para santri ketika tidak memahami satu ilmu, lalu mereka mendatangi para ulama, bukan dengan jarak yang dekat, jarak yang jauh, untuk bisa mendapatkan kepahaman akan ilmu. Kita alhamdulillah sekarang media banyak, masjid-masjid banyak, pengajian-pengajian banyak. Tinggal kitanya mau atau tidak. Orang-orang terdahulu jauh mencarinya, padahal hanya ingin memahami sebuah ilmu, sehingga dia dapat melakukan ibadah dengan sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah satu hal yang poin ketiga adalah bersedih hati. Bersedih hati, berjuang untuk mendapatkan pemahaman akan ilmu, sehingga hasilnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedih hati di saat waktu luangnya yang sangat banyak, mungkin saja di saat-saat ini, di detik-detik ini, bisa kita melakukan hal-hal yang lain, entah berdukun, entah ngopi, entah ngobrol, nonton TV, melihat HP, baca koran, baca majalah. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita berjuang, kita bersedih hati untuk mendapatkan ilmu datang, maka hasilnya kita layak untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, itu satu hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini. Luar biasa
luar biasa, sangat bermakna. Dengan mukaddimahnya saja kita sudah dapat mengamalkan ilmu yang sangat simpel. Lakukan perbuatan baik. Tadi ngasih aku satu-satu perbuatan baik. Perbuatan baik diminum oleh kita, pahalanya mengalir. Banyak perbuatan baik. Silakan susun sebanyak-banyaknya perbuatan baik. Nah, lalu selain mengamalkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, para ulama pun mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yunfik, maka berinfaklah, mimma atahullah, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, siapa orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini artinya juga bisa umum, maka berinfaklah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, para ulama berinfak salah satunya dengan ilmunya. Ketika mereka merasakan diberikan kesempitan rezeki berupa ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu yang ada mereka infakkan, sehingga ilmunya semakin banyak, semakin berkah di dalam hal ilmu, di dalam harta. Ketika rezeki tersebut berupa harta disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah daripada harta yang telah Allah berikan kepadamu, walaupun hanya sedikit, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal apa lagi? Ilmu, harta, kehidupan. Ketika kehidupan kita disempitkan atau kita sedang berada di dalam kesempitan berupa kehidupan, berinfaklah, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya daripada yang telah Allah berikan kepada kita. Masalahnya pemberian Allah kepada kita itu sangat banyak, nggak ada yang bisa menghitung. Dengan adanya ruh sehingga bisa hidup saja, itu sudah nikmat dari Allah. Diberikan tubuh, sudah nikmat dari Allah. Tubuhnya bisa bergerak, nikmat dari Allah. Diberikan akal, nikmat daripada Allah. Akalnya bisa berpikir dengan baik, nikmat daripada Allah. Diberikan pula kesehatan, nikmat daripada Allah. Banyak. Tidak ada yang bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berinfaklah. Kita diberikan rezeki oleh Allah, infakkanlah, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, karena ada permintaan, karena mengamalkan hadis, karena mengamalkan firman Allah, yang keempat adalah karena mengharapkan keberkahan daripada para ulama. Jangan sampai terlupakan. Jangan sampai terlupakan. Pastikan apa yang kita lakukan
kita sedang mengamalkan hadis daripada baginda Nabi. Pastikan apa yang kita lakukan, kita sedang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan apa yang kita amalkan, kita ingin mendapatkan keberkahan daripada para ulama. Jangan lupa ingin mendapatkan berkah daripada mereka yang telah terbukti mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap melalui mereka agar Allah pun memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Itu sekelumit mengenai mukadimah kitab ini. Kita mulai sedikit daripada kitab ini, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu kan? Banyak. 1 jam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah. Setiap nama daripada nama-nama Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismi, dengan menyebut nama. Jangan namanya saja, tapi sambungkan dengan zat. Nama Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyebutkan nama saja itu tidak boleh. Yang harus disebutkan yaitu nama sebuah zat yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan, yang mana sebuah nama zat tersebut disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Oleh sebab itu, u'allifu, aku menyusun kitab ini. Nah, para ulama masih begitu. Menyusun kitab, memohon pertolongan dulu kepada Allah, kepada Zat Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, sehingga beliau menyusun kitab ini. Allahu ismun, bismillahi, di situ ada nama Allah dengan menyebut nama Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Allah itu? Ismun, sebuah nama, lima wujudin, bagi yang wujud, bagi yang ada. Wajibil wujud, yang pasti ada. Sebuah nama bagi yang ada dan pasti ada. Mausufin bisifati, yang disifati dengan berbagai macam sifat kesempurnaan. Munazzahin anil afat, yang maha suci atau dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari segala sifat-sifat tercela. La syarika lahu fil makhluqat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Berarti penciptaannya hanya oleh Allah. Tidak ada bantuan orang lain, tidak ada bantuan yang lain. Itulah Allah. Satu tadi, sebuah nama zat yang ada, yang pasti ada,
yang maha memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat tercela, yang esa di dalam segala ciptaannya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus disebutkan, di situ disebutkan oleh pengarang kitab Wajibil Wujud bisifatil mausuf munazzahin anil afat, terus la syarikalah fil makhluqatik. Kenapa harus disebutkan itu? Yang pertama, wajibil wujud, yaitu untuk menolak orang yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu jisim. Raddun ala man qala innallaha jismun. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim. Jisim itu simpelnya adalah tubuh. Menyebutkan bahwa Allah itu memiliki tubuh. Berarti kalau memiliki tubuh seperti kita dong. Itu nggak mungkin. Sehingga disebutkan di situ wajibil wujud, wajib ada tapi bukan jisim. Tapi bukan berupa bentuk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak satupun makhluknya yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk itu banyak, nggak sedikit, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang terfikir oleh akal ataupun yang tidak terfikir oleh akal, banyak. Nggak mungkin. Hanya disebutkan wajibil wujud, wajib ada. Lalu disebutkan mausufin bisifati, yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Untuk apa disebutkan hal tersebut? Raddun 'alal mu'attilin, untuk menolak orang-orang kalangan mu'attilin, an-nafina li sifatil ma'ani. Siapa golongan orang-orang mu'attilin? Yaitu yang menolak sifat-sifat ma'ani Allah. Apa saja sifat ma'ani? Qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. 7. Golongan orang-orang mu'attilin tidak mempercayai sifat-sifat tersebut, tidak mempercayai sifat kudrahnya Allah, bahwa Allah itu berkuasa. Golongan mu'attilin mah merasa bahwa dirinya itu berkuasa atas dirinya sendiri, bisa berjalan atas dirinya sendiri, bisa berkuasa atas dirinya sendiri, bisa berkehendak atas dirinya sendiri. Mu'attilin berpikir, berilmu atas dirinya sendiri, atas usahanya sendiri, bisa hidup atas usahanya sendiri. Mu'attilin. Makanya dimunculkan sifat-sifat ma'ani untuk menolak mereka. Tidak. Kita bisa berjalan, kita bisa berpuasa, kita berkehendak, kita bisa berkehendak. Itu karena Allah yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Kita bisa berpikir, kita mempunyai ilmu. Itu karena Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut, yang memberikan kepada kita sifat-sifat tersebut. Walhasil kita berpuasa, bisa berjalan, bisa menghirup nafas, bisa bentak kuningali. Itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung sudah diberikan informasi nit berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Sepertinya nanti pertemuannya
setelah ini Lebaran kayaknya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, sehingga kita dapat berjumpa kembali insyaallah di lain kesempatan. Amin Allahumma amin. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan, kekeliruan di dalam hal penyampaian dan juga penyampaian yang tidak mudah untuk dipahami, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkan apa-apa ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan di dalam kesempatan yang akan datang kita masih dapat dipertemukan kembali bersama-sama thalabul ilmi. Di marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.